Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM E 2019-1006 dari kelas Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pertama, ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, yang dimaksud di sini kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak atau menggerakkan badan usaha pemerintah atau juga meningkatkan sektor real, sehingga dengan itu bisa meningkatkan pendapatan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nah, maksudnya di sini supaya ekonomi berkembang dengan baik. Yang kedua ada mencegah pengangguran. Hubungannya dengan kebijakan fiskal adalah ketika terjadi barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat akan berkurang atau tidak laku. Nah, dengan berkurangnya barang ini, maka berdampak ke produksi. Maka kan produksinya akan berkurang. Nah, di sini akan mengalami pengurangan tenaga kerja. Nah, yang ketiga ada stabilitas harga. Nah, di sini yang dimaksud hubungannya ketika barang sedikit, permintaan banyak, maka akan harga naik atau tinggi. Lalu yang keempat ada mendorong laju investasi. Hubungannya dengan tujuan kebijakan fiskal adalah ketika pemerintah mengurangi pajak pada sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha akan tertarik untuk investasi dalam perusahaan tertentu. Yang terakhir ada untuk mewujudkan keadaan sosial. Nah, hubungannya dengan kebijakan fiskal adalah pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha besar. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada ekspansif. Nah, ekspansif di sini maksudnya pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Contohnya memberikan subsidi, bantuan tunai kepada masyarakat, ataupun insentif kepada prakerja. Lalu yang kedua ada kontraksional. Yang dimaksud di sini pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada komponen kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan perpajakan. Nah, di sini pajak yang dikenakan untuk masyarakat. Contohnya apabila pendapatan tinggi maka pajak lebih tinggi. Yang kedua kebijakan pengeluaran. Yang di sini maksudnya pemerintah akan mengurusi atau mengatur pengeluaran pemerintah tentang volume besar atau kecilnya pendapatan. Yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi. Di sini bagaimana pemerintah mendorong investasi. Nah, yang keempat ada pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, dan yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima ada stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam ada pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi. Lalu ada alokasi, distribusi, stabilitas, dan pembangunan. Lalu ada ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu ada memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua ada perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah. Yang terakhir ada intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.
Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada jizyah, yang kedua ada ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima khoroj, yang keenam nawaib, yang ketujuh ada amwal fahla. Dari tanggapan saya dari materi kebijakan fiskal ini bisa saya simpulkan bahwa kebijakan fiskal di sini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kestabilan investasi dalam usaha pemerintah atau perpajakan dalam pemerintah. Terima kasih tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.